Selamat berjumpa kembali dengan saya Robertus Marianus Narung di channel YouTube saya Berita Pendidikan. Nah, kali ini teman-teman saya akan berbagi tentang informasi terbaru hasil rapat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Komisi 10 DPR RI. Nah, terkait dengan itu di awalnya saya membahas terkait dengan lini masa seleksi guru P3K. Nah, karena salah satu agenda yang dibahas dalam rapat tersebut adalah terkait dengan seleksi P3K. Selain itu juga ada agenda tentang seleksi CPNS. Nah, pada bulan Desember tahun 2020 kemarin, itu rekonsiliasi formasi antara Kemendikbud, Kemenpan RB, dan BKN. Nah, itu terjadi di bulan November sampai Desember tahun 2020. Dilanjutkan juga pada bulan Januari di tahun 2021. Nah, lalu di bulan Februari tahun 2021 ini, itu teman-teman bisa mengakses materi pembelajaran. Nah, akses materi pembelajaran ini di akun SIM PKB teman-teman. Itu pada bulan Februari. Bahkan sampai sekarang juga teman-teman masih mengakses materi tersebut. Tentu teman-teman banyak yang sudah tahu. Bagi yang belum mengetahui informasi ini, silakan buka akun SIM PKB dan juga bisa nonton video saya sebelumnya terkait dengan bagaimana cara mempelajari dan juga membuka akun SIM PKB dan mendapatkan materi-materi pembelajaran untuk persiapan seleksi P3K guru di tahun 2021. Lalu di bulan Maret ini, di tahun 2021 ini, formasi final dari Kemenpan RB. Disinkronisasi formasi oleh BKN, validasi oleh pemerintah daerah dan Kemendikbud. Nah, ini teman-teman. Kemudian, seleksi administrasi dan masa sanggah itu bulan Mei. Namun sebelum itu teman-teman akan mendaftar di bulan April, ya. Bulan April teman-teman mendaftar dan bulan Mei nanti teman-teman akan mengikuti seleksi administrasi. Seleksi administrasi dan juga masa sanggah. Masa sanggah ini adalah masa di mana teman-teman bisa memberikan sanggahan apabila teman-teman tidak lulus seleksi administrasi, tentu dengan bukti yang kuat ya teman-teman. Kemudian pada bulan Agustus nanti itu adalah ujian seleksi kesempatan pertama. Perlu saya informasikan bahwa ujian seleksi kesempatan pertama ini dikhususkan untuk guru yang bekerja di instansi pemerintah, yakni di sekolah negeri. Nah, itu untuk teman-teman yang mengajar di sekolah swasta, ya ditahan-tahan dulu karena nanti ada kesempatan lain. Nah, pada bulan September nanti hasil ujian seleksi kesempatan pertama ini khusus bagi guru-guru yang mengajar di guru honorer yang mengajar di sekolah negeri itu akan mendapatkan pengumuman hasil seleksi. Kemudian bagi yang lulus pemberkasan. Nah, bagi yang tidak lulus itu daftar ulang. Pemilihan formasi bagi yang tidak lulus itu pada bulan September ini. Kemudian pada bulan Oktober nanti adalah ujian seleksi kesempatan kedua. Bagi yang tidak lulus di kesempatan pertama bisa mengikuti seleksi di kesempatan kedua. Nah, saya informasikan juga bahwa di kesempatan kedua ini guru selain guru honorer di sekolah negeri itu bisa mendaftar, yakni guru honorer di sekolah swasta juga bisa. Itu di ujian seleksi kesempatan yang kedua dan akan diumumkan hasilnya itu pada bulan November tahun 2021. Lalu yang tidak lulus di seleksi kesempatan yang kedua itu bisa mengikuti seleksi yang ketiga, kesempatan yang ketiga. Itu terjadi di bulan Desember 2021. Lalu nanti pemberkasannya itu di Januari 2022. Nah, saya informasikan bahwa untuk ujian seleksi kesempatan kedua dan ujian seleksi kesempatan yang ketiga itu bisa diikuti oleh seluruh guru honorer di seluruh Indonesia.
Nah, kalau yang tadi di kesempatan pertama itu dikhususkan untuk guru honorer di sekolah negeri di seluruh Indonesia, sedangkan untuk seleksi kesempatan kedua dan ketiga itu semua guru, baik swasta maupun di sekolah negeri. Kita lanjutkan. Kemendikbud juga telah menyediakan materi pembelajaran untuk persiapan seleksi. Nah, terkait dengan persiapan materi ini, tentu teman-teman sudah tahu, bahkan ada yang sudah menyelesaikan proses pembelajaran yang ada di akun SIM PKB teman-teman. Teman-teman yang belum, itu bisa mengakses materi yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu di akun SIM PKB teman-teman. Nah, Kemendikbud menyediakan materi pembelajaran online untuk membantu kesiapan mengikuti ujian seleksi guru ASN P3K. Nah, 256.795 guru itu telah mengakses situs Guru Belajar dan Berbagi, dan 101.815 guru itu telah bergabung dalam forum diskusi. Nah, ini di sana juga ada diskusi, teman-teman guru bisa saling berbagi informasi, terus kemudian belajar berkelompok. Lalu modul belajar mandiri itu berisi substansi materi esensial yang bersifat rangkuman, diperjelas dengan audio, video, atau perangkat lainnya, dan diperkuat dengan ruang kolaborasi dan komunitas pembelajaran. Kemendikbud telah menyediakan materi ini, kemudian teman-teman bisa berkolaborasi dengan teman-teman guru lain di dalam satu rumpun mata pelajaran. Nah, untuk daerah dengan kategori sulit jaringan internet itu diberikan modul dalam bentuk soft atau hard copy. Nah, maksudnya di sini teman-teman bisa mendownload materi yang ada di akun SIM PKB teman-teman, mendownload materi, mendownload contoh-contoh soal, kemudian teman-teman juga bisa berbagi dengan teman-teman lain yang nantinya mungkin akan memberikan informasi lebih kepada teman-teman. Lalu slide yang ketiga itu tentang kebijakan afirmasi dalam seleksi guru P3K. Nah, di awal pertemuan kita tadi, di dalam penjelasan saya di awal, itu saya sudah jelaskan bahwa ada perubahan aturan, ada perubahan informasi, di mana informasi yang beredar selama ini ada 3 kali kesempatan. Ya, benar bahwa ada 3 kali kesempatan, namun ada kekhususan, ada perubahan informasi, ada aturan baru bahwa ujian kesempatan yang pertama itu dikhususkan untuk guru honorer di sekolah negeri masing-masing. Nah, ujian seleksi yang kedua dan ketiga itu terbuka untuk semua guru honorer dan lulusan PPG. Jadi saya ulangi sekali lagi supaya teman-teman tidak terlalu berharap, khusus untuk guru-guru yang mengajar di sekolah swasta, bahwa ujian seleksi pertama atau seleksi kesempatan pertama itu hanya dikhususkan bagi guru-guru honorer itu di sekolah negeri masing-masing. Seperti itu ya teman-teman ya, sudah jelas ya. Bahwa yang kedua juga ada bonus poin, yakni ada tambahan poin untuk passing grade bagi peserta dengan umur 40 tahun ke atas, terhitung saat pendaftaran dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir. Itu akan nantinya akan mendapatkan bonus nilai sebesar 75 poin untuk nilai kompetensi teknis. Kenapa seperti itu teman-teman? Itu karena guru-guru yang sudah berumur 40 tahun ke atas dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir itu disebut sebagai guru profesional dari segi pengalaman. Sehingga dari segi pengalamannya tersebut diberikan bonus 75 poin. Nah, sehingga guru-guru tersebut cukup mencari nilai sisanya lagi, yakni 425 poin.
dari materi-materi atau soal-soal yang diuji nanti. Seperti di sana ada materi sosiokultural, wawancara, kemudian tes manajerial. Nah, teman-teman yang berumur 40 tahun ke atas itu harus persiapkan ini. Karena di kompetensi teknisnya sudah pasti mendapat nilai 75 poin. Silakan persiapkan dengan baik untuk materi tes manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian peserta-peserta penyandang disabilitas mendapat bonus nilai kompetensi teknisnya itu sebesar 50 poin. Dari nilai maksimalnya itu 500 poin. Nah, berarti cukup mencari nilai 450 poin lagi untuk mencapai nilai maksimum. Nah, kemudian peserta yang sudah memiliki sertifikasi guru atau sertifikat pendidik itu mendapat nilai penuh pada tes kompetensi teknis. Nilai penuh. Kemudian mereka tetap perlu lulus pada passing grade untuk tes manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, ini. Kalau tadi untuk yang 40 tahun 75 poin, untuk yang disabilitas 50 poin untuk kompetensi teknis. Nah, sedangkan yang sudah lulus PPG atau mendapat sertifikat pendidik itu diberi nilai penuh. Oke, demikian saja informasi yang saya dapatkan teman-teman. Semoga informasi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Semoga teman-teman lulus di tahun 2021 ini. Saya ingatkan sekali lagi, saya mohon jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube saya ini. Semoga teman-teman berhasil, sukses di tahun 2021.